Apa yang membedakan organisasi kita dengan organisasi lain? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Osti 2024. Perkenalkan, nama aku Tiara Febrianti dari PBA 22. Eh, apa ya? Aku lupa kan, aku udah banyak tag kayak gitu. Gak apa-apa. Oke, jadi kali ini aku nggak sendiri ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari IMMFT. Mungkin Masnya boleh perkenalan dulu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Tio Muhammad Bahaudin selaku Ketua Umum dari Pimpinan Komisariat IMMFT UMY. Oke, mungkin untuk lebih akrabnya saya panggil Kak atau Mas. Boleh, Kak. Oke, Kak Tio ya berarti. Oke, Kak Tio apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Tio nih sekarang udah memasuki semester berapa ya? Untuk saat ini saya semester 7, naik ke Oh, 7 oke, gitu. berarti semester 7 ya. Oke. Saat ini Kak Tio aktif atau ada kesibukan apa di waktu sekarang ini? Hmm, Kalau di semester-semester sekarang ya, Mm-mm. mungkin kesibukan saya berorganisasi. Yang pertama akademik, namun memang di semester 7 ini sudah mulai habis juga matkul-matkul saya, jadi lebih ke bebas teori nantinya, lebih ke kerja praktik, juga persiapan nanti untuk tugas akhir gitu. Oke, jadi kesibukannya sekarang juga eh, kuliah di sambil organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh kayak yang sekarang lagi di eh minati gitu? Hmm, Kalau saya sendiri sudah jelas ya gitu Iya, karena tadi sudah memperkenalkan diri juga, saya ya. sebagai ketua umum IMMFT, otomatis saya berkecimpung di IMM gitu saat ini. Oke, kalau boleh tahu tuh IMM tuh apa sih Kak? Oh, IMM ya. Ya. Jadi kalau secara gambaran umum, IMM itu ya sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah itu. Nah, kebetulan saya mengikuti IMM ini di UMY, terkhusus di Komisariat Fakultas Teknik gitu. Oh ya. Kalau di IMMFT tuh apa aja gitu loh unggulan atau kegiatan apa yang menarik sih di IMFT ini? Hmm, Sebenarnya kalau berbicara IMM, menurut pandangan dari FT sendiri itu cukup banyak hal yang kiranya tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan, bisa kita dapatkan di IMM ya gitu. Apa itu Kak? Jadi kan kita Khususnya di tahu secara uh, garis besar ya, IMM bergerak di bidang perkaderan dan juga gerakan sosial. Sedangkan selama kita di bangku perkuliahan, kita yang notabene teknik itu lebih fokus pada pembuatan alat-alat, rumus-rumus dan segala macamnya gitu. Kurang berkecimpung dalam hal-hal yang berbau humaniora atau hmm, kemanusiaan, sosial dan segala macamnya. Nah, di IMMFT ini kita yang notabene fakultas-fakultas eksakta gitu, mm-mm. jadi juga bisa belajar hal-hal yang sifatnya humaniora gitu. Jadi yang kita dituntut untuk berpikir secara deduktif, secara khusus, kita juga bisa jadi berpikir secara umum layaknya fakultas-fakultas sosial yang lain gitu. Oke, lebih ke arah humaniora ya. Iya. Oke, terus eh di IMMFT sendiri nih apa yang paling menonjol gitu di sana? Hmm, Kalau di MMFT sebenarnya kita punya ada satu creative minority. Jadi ada Iya. suatu kegiatan
agenda ya, yang mana agenda itu nanti bisa menjadi corak atau wajah dari MMFT sendiri. Nah, Oke. kita menyebutnya SIM. Jadi bukan surat izin mengemudi, tapi di situ sekolah insinyur muda. Kalau boleh tahu, SIM ini lebih membicarakan atau gimana gitu? Kalau di SIM sendiri itu pembahasannya nanti yaitu tadi kita banyak membahas hal-hal humaniora, kemanusiaan, sosial, yang mana itu tidak akan jauh lepas dari bidang profesi kita sendiri kayak Oh gitu. iya. Jadi selagi kita terus membuat alat, peneliti gitu, di situ nanti kita dituntut juga harus tahu nanti bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi dari kemajuan teknologi, apalagi sekarang kan di era ini ya, di era digitalisasi ini kita lihat banyaknya isu-isu mental health, isu-isu Ya. mengenai permasalahan anak muda seperti itu. Perlunya kita memberi batasan-batasan seperti itu. Bagaimana sih hal itu bisa terjadi kayak gitu. Kan salah satunya juga dari dampak-dampak teknologi itu tadi. Ya, Oke. kita lebih membahas ke sana mungkin. Iya. Oke. Terus menurut ini kan selaku Ketua Umum IMMT, terus bagaimana Kak Tio ini membagi waktu dengan mengurus IMMFT, terus kuliah yang istilahnya di teknik tuh yang banyak praktikumnya itu, Iya. bagaimana manajemen waktunya? Sebenarnya untuk manajemen waktu saya sendiri itu nggak terlalu yang kan kadang kita itu dilihat kamu itu nggak tahu bahwa kuliah di teknik itu nggak Mm-mm. banyak praktikum dan segala macamnya kan. Lalu ditambah dengan berorganisasi, terus gimana nanti akademikmu gitu. Itu hal yang sering dikhawatirkan mahasiswa teknik pada umumnya. Cuman kalau dari sisi saya sendiri, justru dengan berorganisasi ini dalam manajemen waktu, saya lebih bisa menghargai waktu yang ada gitu. Oke, Dengan ya. sedikitnya waktu itu, disambi juga saya berorganisasi, saya jadi bisa lebih menghargai waktu yang ada gitu. Oke. Kak Tio sendiri mungkin udah FVP ya di scrollannya Kak Tio dengan istilah OSDI. Iya. Kalau nggak salah, OSDI 2024 ini mengusung tema generasi berkeadaban, wujudkan kemanusiaan dan keadilan dengan semangat keislaman. Menurut Kak Tio sendiri nih, seberapa penting sih generasi muda ini mempertahankan peradaban Islam gitu? Oke, kalau berbicara tentang pemuda, saya teringat mengenai beberapa pepatah Arab ya. Mm. Salah satunya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau bilang, Inna fi yadi subbanul ummah wa fi akadamihim hayataha. Masya Allah. Kurang lebih kayak gitu. Yang mana di tangan dan seorang pemuda itu terletak bagaimana nanti umatnya. Seperti itu. Lalu ada lagi satu pepatah Arab juga bilang bahwa subbanul yaum rijalul god. Yang mana pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Jadi Oke. jika kita berbicara mengenai pemuda dengan melihat beberapa pepatah kata itu tadi cukup menjadi potensi yang besar sebenarnya untuk masa depan gitu. Ya seminimal-minimal pemimpin itu dia bisa menjadi seorang pemimpin keluarga gitu. Sebagai seorang lelaki, tapi sebagai seorang perempuan dia juga seminimalnya bisa menjadi pemimpin atas rumah tangganya itu sendiri dan anak-anaknya. Lalu sebagai
si pembantu rumah tangga dia juga punya pemimpin pemimpinnya. atas kerumah tanggaan itu. Oke, berarti lebih ke menanamkan ya Iya. jiwa ke peradaban kita. Oke, terus eh menurut Kak Tio nih, kenapa ya kita harus andil dalam menanamkan sikap keperadaban untuk generasi sekarang gitu? Oke. Di era saat ini ya, di gennya itu kita udah menuju Gen Z ya, kita Mm-mm. tahu Gen Z, Gen milenial, yang mana kekurangan dari gen ini sendiri itu adalah kurangnya moral itu saat ini. Dan orang itu, karakter seseorang itu lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya individualistik gitu. Jadi apa-apa itu kayak lebih suka sendiri, lebih suka apa ya istilahnya, ketenangan batinnya itu lebih dirasakan ketika dia bersikap bodoh amat seperti itu. Iya. Nah, jadi cukup penting untuk kita harus andil berperan dalam memajukan anak muda. Karena apa? Menurut data dari Bappenas ya, Indonesia itu punya satu bonus demografi yang mana untuk mencapai target Indonesia emas di 2020, di 2045, 2004. itu di 2030 itu angka pemuda Indonesia itu mencapai 65% dari 300 juta penduduk. Jadi cukup bisa dibilang sangat mayoritas gitu ya. Nah, di situ kan dengan meningkatnya produktivitas anak muda, di situ kita juga tidak harusnya berbanding lurus gitu dengan kualitas pemuda itu sendiri. Oke, mungkin lebih ke penanaman moral gitu ya untuk maba-maba besok. Iya. Oke, eh dari Kak Tio sendiri, dalam membangun generasi Islam apa saja sih dasar yang dapat dilakukan dalam membentuk generasi, khususnya untuk calon-calon mahasiswa baru UMY ya 2024. Menurut Kak Tio apa sih gitu? Jadi hal-hal yang harus ditanamkan gitu ya. Iya, agak Oke. kecuali nilai moral tadi gitu. Oh iya. Ya, jelas di situ yang perlu kita terus tanamkan mungkin bisa lewat pendidikan utamanya. Mm-mm. Itu jelas gitu. Dan juga melalui organisasi. Nanti kan kita tahu sendiri di IMM itu nanti juga banyak bidang yang mana juga mereka bergerak di bidang sosial, keagamaan, masyarakatan gitu. Iya. Jadi untuk menekankan itu bisa banyak cara lah gitu. Ya yang utama lewat pendidikan itu. Nanti kita bisa ciptakan lagi suasana-suasana diskusi-diskusi hangat gitu. Lewat jalan-jalan intelektual lah, diskusi, membaca. Oke, kalau dari ini berarti Kak Tio tuh menyambungkan dengan perkuliahan dengan kesibukan dan kegiatan organisasi gitu ya Nah, dalam betul. bidang intelektual ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang membedakan eh, organisasi yang Kak Tio sekarang anungin dengan organisasi lain gitu? Hmm. Kalau itu ya, apa yang membedakan organisasi kita dengan organisasi lain? Kalau ini menurut saya ya, Ya, menurut saya tuh jelas di sini banyak hal yang setidaknya bisa menjadi perbedaan organisasi yang saya ikuti sekarang dengan organisasi lain. Di mana saya melihat di organisasi-organisasi tertentu itu mereka hanya sebatas IO atau ya, sebatas event organizer gitu event ya. gitu.
Tapi kalau di kita kan benar-benar di dalamnya itu ada suatu perkaderan gitu. Jadi kenapa kok bukan pengkaderan di dalamnya? Karena memang kalau pengkaderan kita menetapkan seorang individu itu sebagai objek. Mm-mm. Nah, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya satu arah. Kita menjadikan seorang manusia itu sebagai suatu objek gitu. Ya, penanaman-penanaman gitu tanpa ada timbal balik. Nah, kalau perkaderan sendiri di situ nanti karena dia perkaderan, jadi dia menetapkan seorang individu kader itu sebagai subjek gitu, yang mana diharapkan adanya timbal balik kayak Timbal. gitu. Jadi transfer nilai, transfer value itu bisa dua arah gitu. Oke. Dari Kak Tia sendiri, ada nggak sih kesan dan pesan untuk mahasiswa baru UMY 2024 untuk besok gitu? Atau kalau nggak mau narik gitu? Untuk pesan saya ya dan kesan saya, mungkin silakan teman-teman mumpung lagi masih mab- maba-mabanya ya, Ya, mumpung lagi masih maba-mabanya. Biasanya kan kalau yang saya rasakan dulu itu masih membara-baranya seorang ya. mahasiswa gitu. Wah, aku jadi mahasiswa nih gitu. Nah, di situ silakan kalian manfaatkan sebaik mungkin, kalian manajemen waktu sebaik mungkin, coba kalian mengekspor diri gitu, nggak hanya yang kuliah pulang, tapi cobalah masuk organisasi gitu. Coba kalian gali gitu, karena apa ya sebenarnya kita melihat suatu organisasi itu ya IMM itu cuman benda mati seperti itu. Mm-mm. Bagaimana nanti mahasiswa ini bisa berkembang juga tergantung mahasiswa itu sendiri. Tapi silahkan nanti mencoba menggali pengalaman, mencari relasi, mendapat ilmu yang setidaknya itu jarang didapatkan di bangku perkuliahan. Oke. Gitu. Terima kasih kesan dan pesannya Kak Tio. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.